Saking ora percaya sampean sesuk boleh cecek segede-gede dijemur setengah hari goreng. Nah ora ketagihan sampean. Lah empuk ngene balungirnya. Makanan alternatif ketika tidak ada makanan. Kami cabang bayi dibayar cecek itu Masya Allah. Mau desa lain bagi orang Madura, orang Jawa kaget dari Jawa pring dipangan bung lho bung. Orang Madura tuh gak seneng bung, gak ngerti. Orang Madura gak ngerti bung, kaget bambu dimakan. Hebat betul lidahnya orang Jawa. Akhirnya wong Madura iso di karo wong Jawa gara-gara wong Jawa ndelok Madura nyekeli curit minta girapan pegangan curit. Bahasan wong Madura wong Jawa nggo curit nji kok bung pring dipangan baru kaget. Jangan main dengan orang Jawa. Bambu saja dimakan dia. Jadi kalau di Madura dengan bambu gedek, kayak gedek itu dipangan, gedeknya disayur. Luar biasa. Memang lain desa tentu lain. Karena di ini dulu nggak ngerti kalau zaman dulu di Jawa itu laron itu dipotong. Pernah tuh mau ngeliat laron? Pernah? Dar laron dipotong. Setahu saya di Jember itu dulu, nak musim laron, wong senengnya pol, wah gede langsung gede, ngulur. Ini sore langsung bebas, kau mau banyu, langsung dipilih, bulu itu dibuangi langsung jalan, wah diubah, terus beras, tepung beras, kue kunir, terus kue bumbu, kue dipeyek laron. Sesuk gue makan gurih luar biasa. Alhamdulillah saya tahu, lah saya sering makan dulu kok. Belum tahu kalau laron itu haram. Makanya karena nggak tahu. Tawon dipotong, nanti betul tawon dipotong. Tawon itu ternyata haram, tapi ini Jawa dipotong tawon. Dipotong apa tadi? Haram nggak kira betul? Di kitab Hayatul Hayawan itu tawon itu haram. Saya tanya sama dia. Jadi Pak Yi, kalau yang udah makan godok-godok, ya caranya jangan makan tawon, makan telurnya tawon. Entung itu, kan entungnya entung itu. Kalau entung itu kita berkeyakinan yang dimakan adalah tawonnya itu haram. Tapi kalau telur, karena semua telur itu halal, termasuk telur buaya itu halal. Semua telur halal, termasuk telur ular itu halal. Sementing setelah dibuka isi wujud telur, bukan telur wujud ular, itu halal. Jadi kalau tawon itu yang dipotong itu yang putih-putih sisi entungi, kalau kita mengatakan itu telurnya tawon itu halal. Tapi kalau itu mengatakan iki entung itu larang, ulat, haram. Di pondok itu dulu, santri itu kalau udah musim kemarau, mereka dari kebun jati. Beliau apa Mariano? Ular jati. Nanti Pak Dar, Pak nanti derek gurih loh nih Pak. Kenapa? Loh saya sudah pernah makan. Enggak tak cintanya punya bukti takut. Saya jadi takut dengan sampean. Nah kenapa? Kok udah malah kayak mirip semantau bener sih? Kalau semantau kan makan orang. Di Jember itu dulu, di Jember itu ya dekat pondok. Tapi keyakinan kita di masyarakat itu ular jati itu kan kayak entung, dia ada selubungi loh Pak, selubungi betul. Itu masyarakat tuh rebutan Pak. Itu digoreng. Kadang sebelum digoreng dikukus, nah terus nanti baru digoreng. Itu ya gurih, rasanya kayak larong. Dulu gangsir, jangkrik, itu ya dipeyek. Ternyata gangsir jangkrik itu haram ternyata. Saya tadi ini dibahas dikit. Loh, kan ini sama dengan belalang. Kalau dalam bahasa biologinya, jangkrik gangsir itu serumpun dengan belalang. Tentu tidak haram karena bangkai binatang itu semuanya najis dan haram kecuali bangkai ikan dan belalang.
Ini kan rumpun belalang. Iya, tapi bahasa Arabnya jangkrik sendiri, gangsir sendiri. Yang dialog itu yang jarot. Ini tidak termasuk. Ini sama dengan biak sama warol, dob sama warol. Kalau yang dobun itu halal, yang warol itu yang haram. Nah terus biak di Indonesia ini kategori dob atau warol. Itu dulu saya pernah mengatakan dob biawa itu halal. Saya dipanggil Bang Muiz. Kamu kok bisa mengatakan iya kan dob ini biaya. Kamu teliti dulu, kamu lihat di kamusnya, sama-sama ujungnya kan sama. Dob waro itu sama. Dob itu biawak padang pasir, panganannya rumput suket, dan di sana diternak halal. Orang Arab biasa makan. Dob seneng kui muarani panganannya batang kui waro. Padahal santri Kemuning Jember dulu, itu biawak itu kan sering nemuning kali, dikejar-kejar di bocah, diklepet. Ustadz di Kemuning saja dulu di Jember. Pak, itu enggak haram. Betul ini halal. Dulu kita ini di sate dong apa? Om santri dong rakas, banyak dong ngele. Ya dipangan gurih, lu enak dibawa kita. Ternyata setelah dibawa haram tuh masa. Jadi inilah ternyata fikih ini perlu belajar. Laron itu haram. Cecek, dulu cecek goreng Pak. Saya warak mah cecek Pak. Mana bisa ngomong cecek itu renyah gurih. Sepenting dasi dibuang, dibeketi sudah kayak teri. Di Jember itu memang cecek dimakan. Kalau di Jember itu ada ternak cecek sama ternak tokek itu digoreng. Bahkan diekspor ke Hongkong tokek itu. Silahkan di Jember, sampai lihat di Google itu Jember, Banyuwangi itu sama Lumajang sentra industri tokek sama cecak sampai diekspor. Saya kira orang percaya sampai sisuk mulai cecak segede-gede dijemur setengah hari goreng. Nara ketagihan sampai lalu empuk gini balungirnya. Makanan alternatif ketika tidak ada makanan. Kami cabang bayi dibayar cecek itu Masya Allah. Ternyata santri-santri yo ini ilmu, nah tadi penting itu. Jangan main-main, harus belajar. Kalau tidak kita selamanya nggak akan ngerti bahwa ternyata itu haram. Yang selama ini kita makan itu ternyata haram, dan selama yang dianggap haram ternyata halal. Joake sang koyo ini haram tapi ternyata halal yo kira-kira. Contoh bajing kan diri haram, tapi bajing itu halal. Bajing halal apa haram? Haram apa halal? Bertaring. Bajing haram apa halal? Ribon? Bertaring. Urung enek mau mati cokot bajing. Yang dimaksud taring itu yang mematikan. Jadi kan karena bajing itu nggak ada taringnya, gigi saja, gigi kecil. Saya sudah tak teliti Pak taring. Karena santri-santri juga sering ngambil bajing. Dan digoreng, diklepet. Dan ini makruh ikannya. Dan salah satu daging yang bisa menghasilkan insulin. Jadi tupai itu untuk obat diabetes karena daging tupai kandungan dagingnya minyaknya itu dia merangsang, ada hormon merangsang insulin yang ada di pankreas untuk bisa mendeteksi glukosa. Halal. Nah kalau kucing kena tadi dirawat itu telur kucing dan banyak orang kena penyakit gara-gara gigit anjing. Tapi kalau bajing tidak. Dan misalnya mengatakan marmut haram Pak. Nanti marmut silakan lihat di kitab Hayatul Hayat, marmut itu haram. Kan ketika dia halal toh, bahkan sering dibelah itu marmut. Ternyata marmut itu mulutnya menyerupai anjing, badannya menyerupai tikus, ada tersebut. Ya tapi marmut itu yang mengharamkan hanya Imam Syafi'i. Imam Malik tidak mengharam. Dob itu Imam Malik tidak mengharam. Bahkan Imam Malik ini
hewan yang di Imam Syafi'i diharamkan, Imam Malik tidak mengharamkan. Anjing saja Imam Malik tidak mengharamkan. Jadi nak sampean penasaran rasane asu kaya ngopo? Inti kalau matab ke matab Imam Malik. Rong dino wae. Rong dino wae. Ben rasane gurih. Karena asu itu menurut Imam Malik tidak najis. Ini beda. Menurut Imam Syafi'i najis mughal Allah, najisnya nggak main. Tapi Imam Malik, nak air liur, nak anjing, barang tidak najis. Anjing tidak dihukumi najis oleh Imam Malik. Makanya orang Madinah itu banyak punya anjing. Pawatullah nanti teng Makkah yang kiri toh. Waktu kali pulau ini kali. Kenapa orang Makkah kok melihara anjing gede-gede? Padahal jubah-jubah kiri gede-gede kira-kira gitu. Karena mereka mungkin mati Imam Malik, anjing tidak najis. Tidak najis. Apalagi kamu kalau dan daging anjing tidak haram Imam Malik, hukumnya hanya makruh saja. Bedanya daging menurut Imam Malik, anjing, rusa, apa itu, kambing kacang, kambing interdol, kambing itu sejenisan, satu rumpun. Bedanya cuma congore mantan maju dan mantan dilacak, tapi rasanya sama, itu satu rumpun. Makanya kalau yang tadi kita kan laro dan lain itu menurut Imam Malik enggak haram, enggak makruh, halal. Jadi sampai kalau kepingin rasanya yang seperti itu, intikal. Hari ini aku berbeda mata Imam Malik. Ini sebagai orang-orang sampai goreng. Kepingin ngerasain gue orang-orang. Emang boleh seperti itu. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi menurut Imam Malik boleh. Karena Imam Malik ini memiliki tasamu yang luar biasa. Niatnya puasa Imam Syafi'i nawaitu sama godin, tiap hari butuh niat. Imam Malik nawaitu sama sahri Ramadan, 1 bulan cukup 1 kali. Kalau Imam Syafi'i harus tabiat, dinep nih, harus tiap hari tanpa niat nggak sah puasanya. Imam Malik cukup 1 kali saja. Imam Malik nyenggol wong butuh lewetok bojone wong liya nggak batal. Mau sama-sama kulit pola sama saja kan. Imam Malik itu kemaluan nggak batal. Kenapa? Kemaluan itu hanya daging lebih, bodoh nyetel kuping, nyetel ini sama saja. Karena emang definisi beda. Tapi Imam Syafi'i beda, sama-sama daging lebih, sampai nyekel kuping, bawa diudak-udak nggak ada rasanya. Nyekel kemaluan beda, udak-udak motot. Nah itu beda. Itu loh. Batalkan wudhunya. Imam Malik wudu ngentutin nggak batal, sementing tidak didengar oleh kanan dan kiri. Tapi walaupun nggak ngentut, petengnya kok muni kok terwajar mau petengmu batal. Itu bedanya. Sedang Imam Syafi'i setilik itu aja batal. Tik sengkerung itu hanya setan, dewe wera kerung hanya setan, itu batal. Gitu Pak. Tapi Imam Syafi'i walaupun ning jeruk berapa perakaran seperti nggak metu, kok dus kan sering kadang masuk kembung, tapi nggak metu, nggak apa. Ini beda definisinya berbeda. Maka penting ilmu. Ketika kita memiliki ilmu, orang gampang nyalahne. Ini tenang-tenang. Sampai dulu ada uang ning kasur, putuke, kok nggak kayak dhisik, marsikil dhisik. Ya apa-apa. Kenapa? Imam Abu Hanifah tertib tidak termasuk bagian dari rukun wudu. Jadi wudunya Abu Hanifah ya tetap muka dhisik, tapi lebih mengedepankan mana yang kotor terlebih dahulu. Ya sikil wudu bisa, sikil. Beda kan? Jadi kalau mau belajar madhab 3, muhadhab, rahmatul ummah, mizanul kubro. Nah, itu kalau itu mesti pinter mantap. Di situ macam-macam mantap. Dan di situ akhirnya kita bisa menyikapi. Ternyata selama ini kita tidak salah. Ini ya aku memang tawon. Ya apa-apa. Ini gue mata be Imam Malik.